mungkin hasilnya sidang kan pastinya menunggu. Mas, kabar anak-anak seperti apa Mas nih? Terlihat anak-anak semakin lengket sama Mas Baim. Baik, anak-anak baik. Baik banget. Merasa agak sedikit kewalahan nggak sih Mas ngurusin anak-anak? Enggak, Seneng aja. enggak, seneng banget. Terus anak-anak gimana Mas? Pasca akinya nggak ada, masih biasanya nggak segitu sih Mas? Karya Nomor 3, silakan menuju ketiga. Sidang. Iya, sidang seperti apa Bang? Hari ini kita menyiapkan saksi fakta dan saksi ahli. Juga ada tambahan bukti. Bukti tersebut terkait dengan dua anak. Ya, apa videonya nggak perlu saya sampaikan, nanti kita serahkan. Ya, video itu sangat penting bagaimana seorang anak terkait dengan orang tuanya. Sedangkan saksi yang lain itu adalah ART dan juga ada staf. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Mantan stafnya lah ya. Tadi Mas Baim bisa dengar kayaknya nggak mau ketunda lagi, pengen cepet beres gitu ya Mas Bang Wab ya? Karena Nomor antrian B2. Bukan, proses ini harus berjalan, jadi bukan ditunda. Jadi kalau kemarin kan memang ada hal yang dibenarkan. Kalau hari ini makanya kita mau diskusi siapa dulu yang mau jadi saksi, apakah ahli ataukah fakta. Jadi Baim mintanya saksi fakta aja duluan yang diperiksa. Hari ini saksinya 3, ahli 1. saksi fakta dan saksi ahli. Ahli anak. Ahli anak. Total saksi berapa? Bukan, semua. 11 tambah ahli 3. 11 tambah ahli 3. Ya. Ini lanjut, ini kan pertanyaan. Ini pembuktian, jadi kita mengajukan bukti lagi, jadi pembuktian kelanjutan ya. Salah satu yang kita sampaikan itu ada 3 bukti dan juga ada 3 saksi fakta, 1 ahli. Jadi total itu sudah hampir 80 lebih. Dengan nomor perkara 4122 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Saudara siapa? Saudara siapa? Enggak, pertanyaannya jangan ke saya dong. Kagak, yang saya nggak mungkin datangkan dia. Nggak mungkin. Nomor antrian. Kalau mereka mau datangkan silakan. Dengan nomor perkara 4122 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Nomor antrian B3 dengan nomor perkara 4122 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Di apa? Dikesampingkan gitu, Paula lagi mementingkan dia kerja gitu. Jadi anak-anak sama Mas Baim terus. Enggak lah, orang tua pasti sayang sama anaknya. Ada yang bilang juga, mohon maaf ya Paula, katanya soal pencitraan gitu dengan sibuk kerja, bikin video kedekatannya dengan anak-anak seperti apa?
apa yang terjadi ya kita harus pertanggungjawabkan aja, mau itu salah atau nggak benar. Kalau saya nggak bisa ngejudge, takutnya kalau saya nggak bisa berkomentar karena sama-sama orang tua. Mas, perkembangan anak seperti apa sih, Mas? Terutama hubungannya dengan mamanya ya, Mas, masih agak jauh kah atau sudah mulai cair? Biasanya kan anak-anak kalau ketemu mamanya nggak mau digendong, nggak mau ikut. Nah, terakhir seperti apa, Mas? Masih sikapnya anak-anak? Ya mungkin bisa nanya pas orang-orang yang datang di pengajian jadi sama saya. Mungkin kalau misalnya ada menyinggung soal Paula dan anak, mungkin abang mungkin sih ini Kenapa? kalau misalnya ada yang menyinggungin soal Mbak Paula, kedekatan kedekatan Paula dan anak, kan abang berkatanya gimana sih mungkin? Kalau saya semenjak papa meninggal mau tenang aja, nggak mau ada rasa gimana-gimana, tanggung jawabnya masing-masing aja. Kalau saya sebagai ayah, ya mungkin sekarang jadi seorang ibu juga kali ya, ngerasain banget. Jadi Dua peran gitu. buat saya menyenangkan lah, menikmati banget. Sementara ini mungkin pada kerjasamanya seperti apa sih? Mungkin kalau Biar nanti Bang Fahmi sama pengadilan aja. Kerjasama apa ini? suasana Gini. Ini biar semuanya lurus, semuanya paham. Nomor antrian A1 dengan nomor Jadi perkara 4, sekarang 2, itu 100, sudah bukan zamannya 40, lagi 8, orang tua PDTG. yang Silakan menentukan masuk ke ruang sidang anak 1. itu harus kepada siapa. Ya. Paradigmanya sudah berubah. Pengadilan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran. Jurisprudensi sudah ada. Artinya yang selama ini semua mempunyai pemikiran bahwa seorang anak di bawah umur itu harus kepada ibunya, itu cara berpikir yang usang. Sudah ketinggalan zaman. Jadul. Karena sejak 2017 sudah ada surat edaran Mahkamah Agung bahwa anak yang menentukan, anak itu mau kemana, anak itu yang memilih dia mau kemana, dan untuk kepentingan anak itu sendiri. Artinya kebaikan anak, kepentingan anak, keberadaan anak, dia yang menentukan. Nah, kalau anaknya menolak, tidak boleh dipaksakan, termasuk pengadilan. Tidak boleh memaksakan anak itu harus, anak itu mau kemana, dia nyaman kemana, itu yang harus diputuskan. Gitu. Mungkin orang-orang menganggap anak kecil belum bisa membuat suatu keputusan gitu, Bang, seperti apa? Siapa bilang anak kecil tidak bisa memutuskan? Dia bisa minta makan, artinya makanan itu enak tidak enak. Dia, bisa nggak? Bisa kan? Anak saya minta susu, berarti saya minta air. Berarti anak itu bisa membedakan antara susu dan air. Artinya anak kecil jangan dianggap anak itu tidak bisa apa-apa. Cara berpikir yang terlalu salah terhadap anak kecil itu punya hak. Oh, jadi di dalam beberapa keputusan anak itu jangan dijadikan objek. Artinya objek itu misalnya anak itu harus kirim ke A ke B, itu nggak boleh. Anak itu kalau dia mau, ayo kita antar. Kalau dia nggak mau, jangan dipaksa. Itu kepentingan anak itu yang dikedepankan sekarang, seperti itu. Nomor antrian C4 dengan Bentar, Ja, nomor masih perkara standby dulu, Ja. 4140 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Nomor antrian B3 dengan nomor perkara 4. Mereka semua datang tanpa saya undang, jadi mereka PDTG. ingat sama Silakan masuk ke papa. ruang sidang 2. Saya juga kaget mereka baik-baik banget. Mau itu teman papa, mau teman Nomor saya. antrian
baik-baik banget. Nggak ada yang saya undang teman saya satupun. Silakan Karena masuk ke ruang sidang 2. mereka minta diundang semua mungkin 40 harian kali. Saya cari tempat yang lumayan. Takut nggak nyaman kemarin ngajinya, itu aja. Tapi banyak komentar lucu netizen bilang katanya, wah dia beda nih orang sama Mas Nomor Hendra. antrian Nama netizen Mas. Nggak apa-apa, terserah mereka mau ngomong apa. PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Makin masa terlalu nggak sih Mas, mohon maaf sebelumnya almarhum Bapak pengennya Mas Baim dan Paula bener nggak sih Mas ada permintaan seperti itu Mas? Nggak usah saya jawab lah, nanti pro kontra. Ya Mas Baim. Udah setuju aja kan? Alhamdulillah. Terima kasih Bang Baim. Ini kabel siapa ya? Oh, mau ikut. Tadi dengar. Tadi ngomongin saudara. Kan maksudnya saudara nih. Oh saudara. Dengan nomor berkas 4113 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Agenda kita hari ini kan masih bawa. Pak berkenan menunggu atau bagaimana? Izin yang mulia, ini kebetulan ada yang penting juga karena dia mau sit-up shooting ya. Ada yang penting, kalau memang diizinkan nggak apa-apa. Ini kita kalau menunggu dengan biasanya rajin banget datang pagi. Hari ini saya tidak biasa sama sekali. Permohon. Ya, agendanya kemudian untuk juga. Jadi ya memang sudah diundang, undangan elektronik kita kemarin. Gimana Bang? Udah ditungguin. Maaf ya. Mau buru-buru. Udah telat 5 menit. Bisa kerjasama teman bisa pulang. Udah telat 5 menit, maaf Bang. Mas Baim, wasiat Mas Baim. Tadi wasiat udah cuy. Oh, udah wasiat. Kamu nggak mau jawab kan? Papanya bilang mau rujuk ya. Nggak bisa saya jawab atau gitu. Tadi udah wawancara. Pertama kan? Belum kan? Banyak dong.
Ya, sidang alhamdulillah baik. Kita ada penambahan bukti 3 sehingga total itu menjadi 82 bukti. Terutama lebih banyak bukti itu adalah bukti video, di mana video itu juga video anak-anak. Ya, anak-anak yang saya tidak perlu jelaskan. Yang jelas semua bukti kita sampaikan dan ada saksi fakta 3 sehingga total saksi fakta menjadi 11. Habis itu ahlinya 3 dan kita juga diminta untuk mendatangkan ahli lagi 1. Saya akan ikhtiar untuk mendatangkan 1 ahli lagi. Jadi ini perkara 82 bukti, 11 saksi, 3 ahli, mungkin tambah 1 ahli lagi. Seperti itu. Ahli apa yang akan didatangkan? Saya tidak boleh sampaikan karena sangat-sangat rahasia dan tidak boleh saya sampaikan kepada siapapun juga. Tapi majelis yang meminta saya mendatangkan ahli di bidang tertentu. Tapi kalau yang tadi ahli psikolog anak, jadi boleh saya sampaikan. Mas Baim tadi pulang duluan seperti apa? Baim ada keperluan yang bersifat dia punya profesi, izin kepada majelis, dia sudah pulang. Bang, balik lagi soal alat bukti, mungkin tadi ada tambahan apa aja? Tambahannya itu bentuk video yang tidak perlu saya sampaikan, yang jelas video itu membuktikan bagaimana adanya sebuah trauma terhadap anak kepada ibunya. CCTV kah atau handphone video? Maksudnya CCTV? Ya, Video atau yang direkam dari ponsel? Nah, kalau CCTV itu kan kamera yang kita, nah ini langsung di videoin, diajak tertentu aja. Udah diputar juga dalam persidangan tadi dan saksinya ada yang lama itu ahli dan itu adalah ahli konselor anak. Jadi dia yang memberikan terapi terhadap anak supaya tidak trauma. Sehingga ditemukan tadi ada delay trauma terhadap anak kepada seseorang yang tidak perlu saya sampaikan. Seperti itu. Dalam artian anak-anaknya Baim ada indikasi trauma apa gimana, Bang? Kenapa? Dalam artian anak-anaknya Baim ada indikasi trauma apa gimana, Bang? Ya, delay trauma tadi dari hasil psikolog. Artinya Perilaku apa, Bang, ada yang Tidak boleh saya sampaikan. Yang jelas psikolog tadi menyampaikan dia diminta karena ada trauma. berarti ada adegan dimarahi atau diomelin? Nggak boleh saya sampaikan. Itu udah terlalu terkait dengan berita. Yang jelas ada psikolog anak melakukan terapi terhadap anak, itu aja. Bang, boleh dikatakan berarti ini salah satu usaha dari Mas Baim untuk bisa mendapatkan... Bukan, ini bagian dari proses pembuktian. Jadi ikhtiar seorang ayah itu wajib, begitu sebaliknya nanti. Yang jelas kita harus sampaikan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa di dalam proses hukum terkait dengan sebuah perceraian di mana apabila ada persoalan hak asuh anak, ingat sekali lagi saya katakan bahwa dikembalikan kepada anak. Hak asuh anak atau apa yang terpenting kepada anak, apa yang membuat nyaman anak, itulah yang harus diputuskan. Jadi itu adalah menjadi sebuah pedoman dan pegangan terhadap majelis hakim di dalam memutus apabila ada sengketa terkait status anak, seperti itu. Bang, saat ini kan anak-anak kan lebih banyak waktunya sama Bang Baim ya. Apa itu berarti anak-anak lebih nyaman sama Bang Baim, dan apa sih alasannya kalau dilihat anak lebih nyaman nyaman ke Bang Baim daripada ke mamanya? Itu tidak boleh saya jawab ya, kalau itu kan terlalu yang jelas faktanya anak-anak sama Baim. Selanjutnya tidak perlu saya jawab karena itu adalah jawaban dari pertanyaanmu sendiri. Ya. Jadi apabila ada seseorang lebih nyaman dengan seseorang, kira-kira dia lebih nyaman dengan siapa? Jadi saat ini dia lebih nyaman dengan salah satu orang tuanya. Mas, kalau dari Baim sendiri sempat cerita nggak sih anak-anak tuh sempat nangis kangen mamanya, ada kayak gitu nggak sih? Nggak perlu saya jawab ini karena saya jatuhnya subjektif, nggak baik. Mas, untuk agenda selanjutnya tidak ada? Selanjutnya nanti, ya ini saya lagi ikhtiar mencari ahli. Ahli apa? Masih saksi dan... Ahli yang saya bilang saya tidak boleh sampaikan. Tapi kalau tadi ahli konselor anak saya sampaikan. Nah, tapi kalau ahli lainnya, mohon maaf, saya tidak boleh sampaikan karena itu diamanat oleh majelis hakim. Tolong carikan ahli. Seperti itu. Bang, berarti untuk minggu depan ada penambahan ahli lagi
Ada penambahan ahli, tadi sebetulnya ada saksi, cuma karena saya lihat sidang kita udah cukup lama, kasihan yang sidang yang lainnya, saya ikhtiar tadi, majelis kita tunda saja, karena ada saksi lagi, tapi kalau tetap kita periksa, akhirnya perkara yang lain terganggu, sedangkan yang lain ini mungkin ada persoalan cerai, ada perkara yang lain, jadi ya udah kita yang harus lebih paham lah ya, supaya semuanya bisa dilayani secara baik oleh majelis hakim. Jadi cukup 2 saksi, tapi itu pun memakan waktu hampir 3 jam ya, seingat saya tadi. Oh, tapi sekarang masih buka akses buat sekolah ketemu anak-anak? Dibuka terus, tidak pernah, kapan saja kalau mau datang suruh datang. Jadi supaya lebih nyaman datang aja, kapan. Jadi gini, dalam proses hak asuh anak, sekali lagi saya katakan, itu dikembalikan kepada anak. Jadi kalau yang selama ini seakan-akan itu adanya sesuatu itu menjadi hak ibu, itu adalah sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Karena dengan adanya konvensi hak anak, adanya juga surat edaran dan seterusnya, apa yang terbaik kepada anak, apa yang membuat anak itu nyaman, apa yang menjadi dia tenang dan sebagainya, itu disitulah itu anak harus berada. Jadi manakala dia nyaman dengan ayahnya, tenang dengan ayahnya, tidak trauma dengan ayahnya, hak asuh itu harus diserahkan kepada ayahnya. Begitu sebaliknya. Jadi tidak ada keharusan, kewajiban kepada bahwa apabila terjadi sini wajib kepada ibunya, itu sudah bukan lagi. Itu koma sekarang. Bisa diserahkan kepada ayahnya apabila demi kepentingan anak itu sendiri, demi kebaikan, kenyamanan, ketenangan anak-anak itu sendiri, maka hak asuh itu bisa kepada ayahnya. Itu ada sebuah pedomannya, saya tidak perlu sampaikan, nanti dicari saja. Ada jurisprudensinya juga seperti itu. Bang, untuk saksi ahli boleh dibilang boleh nggak sih minta bantuan Komnas itu kalau ada persoalan hal-hal yang bersifat karena ini kan anak Roma. Nah, itu kan sudah ada ahlinya. Jadi kalau kami sudah menyiapkan ahli, kalau nanti kita meminta Komnas Anak dan sebagainya, itu memerlukan administrasi panjang. Jadi kita datangkan ahli, ya silakan ditanya. Kalau misalnya mereka juga ingin mendatangkan ahli, silakan. Tidak ada sesuatu yang dilarang, majelis hakim membuka pintu selebar-lebarnya, kedua pihak diberi hak yang sama. Seperti itu. Bang Fahmi, pastiin aja Bang, kenapa sih ini sidang kayak berlarut-larut dan sampai membutuhkan 28 bukti dan saksi? Ini bukan sidang berlarut-larut, karena ini sidang-sidang ini memang ada bukti-bukti. Jadi bukti ini memang ada, jadi kita sampaikan. Lebih banyak bukti itu berbentuk video sebetulnya. Apa karena si pihak membantah dan pernyataan sendiri? Ini nggak ada kaitannya dengan suruh membantah, silakan, karena kami punya bukti. Jadi nggak penting lah ya, karena di dalam hukum Islam itu saya kan nggak perlu harus bicara di sini ya, bagaimana seorang istri terhadap suaminya, itu ada dasarnya. Islam itu memberikan batasan-batasan dan garis yang keras bagaimana seorang istri berperilaku terhadap suaminya seperti itu. Bang, apakah bisa nanti dihadirkan, ini kan berawal dari diduga adanya perselingkuhan ya Bang. Apakah pihak yang diduga ini akan dimintai sebagai saksi juga nanti? Saya nggak tahu, bukan saya nggak punya kepentingan. Saya cuma menghadirkan fakta yang lain. Cukup, Zak. Saya nggak ada kepentingan mau dihadirkan. Terima kasih. Sidang berikutnya hari Rabu, jamnya tetap jam 9 dengan saksi. Semoga saya dapatkan saksi ahli dan fakta. Jadi beda ya antara norma dengan jurisprudensi. Indonesia tidak mengatur jurisprudensi. Karena Indonesia itu mengatur karena pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang dibilang tadi itu adalah kaidah yang menjadi rumusan dalam surat edaran Mahkamah Agung. Itu yang harus dipertanyakan. Tapi norm itu satu, dan kemudian
itu pun sebenarnya tidak bisa digunakan putusan-putusan Mahkamah Agung yang sebenarnya bukan juga kaidah, gitu kan? Dan kemudian kalau nggak ada kaidah itu makanya hakim menemukan hukum. Nah, hakim menemukan hukum itu yang ada di dalam jurisprudensi, ya, which best interest of justice, interest of the child, ya, the best interest of the child, gitu, untuk kepentingan terbaik bagi anak. Itu sebenarnya menurut pendapat-pendapat dari ahli-ahli. Itu maka ada gradasi-gradasi. Indonesia tidak menerapkan yang namanya jurisprudensi. Kalaupun ada, nggak menerapkan jurisprudensi. Yang ada di Indonesia itu adalah menerapkan kaidah-kaidah berdasarkan keputusan yang ada di dalam kamar masing-masing. Kamar perdata khusus, kamar perdata, pidana khusus, dan seterusnya. Itu kira-kira ya. Nah, kemudian setelah itu baru naik ke jenjang selanjutnya, itu adalah norma. Norma di mana? Itu yang ada di dalam kompilasi hukum Islam, gitu. Jadi nggak salah-salah yang begitu-begitu, gradasinya ada. Nah, orang bilang baca, ya baca, tapi baca itu harus dimengerti. Dimengerti itu harus dipahami juga, gitu kan, sesuai dengan konteks. Itu kira-kira. Jadi jangan sesat nanti kalau bisa memahami bahwa ini ada putusan Mahkamah Agung dan ini menjadi acuan, enggak. Tapi di Mahkamah Agung kamar perdata khusus, gitu kan, nah itu dirumuskan menjadi kaidah. Kemudian nanti kita akan mengkontestasikan, ya, atau mendiskusikan, itulah yang di ruang persidangan itu. Dan kami menilai bahwa itu tidak patut kami diskusikan. Oke. Bahkan solusi untuk menjemput anak-anak di sekolah secara bergantian hingga saat ini belum ada kesempatan untuk melakukan. Nah, kemudian pertanyaan kenapa tidak ada pada saat ini, gitu ya? Ya, ini sebenarnya ini memang ada kegiatan untuk kepentingan anak-anak juga sebenarnya. Nah, jadi dia memang mengharapkan awalnya bersama dengan anak untuk pergi yang namanya bisa dengan anak-anak ke bekerja dan sekaligus bersama. Karena itu ya. Cerita nggak bang kenapa dibatasi? Iya. Udah dengannya dulu kemarin. Oke, saya ada agenda yang lain. Mohon izin. Satu pertanyaan bang. Iya, katanya selalu dibuka. Datang aja gitu. Standarnya berbeda nih. Ya, saya paham dan kemudian itu juga saya sebutin. Kemarin saya sudah sebutin juga kemarin. Oke. Bang, tapi Mbak Paula ada rasa sedih nggak sih bang, maksudnya karena gini loh, maksudnya orang-orang kan stigmanya anak-anak lebih ke baim, anak-anak lebih nyaman di baim, tadi juga ada. Saya tidak akan membahas itu karena itu akan tertrack nanti di sistem elektronik, gitu ya. Kalau sebab itu maka biarlah kami nanti akan berdiskusi. Mohon itu untuk kepentingan dari anak-anaknya. Kalau kita berbicara tentang the best interest of the child, gitu kan, itu jangan sampai tersampaikan. Kalau sendiri sekarang sibuk kerja aja katanya ya bang, untuk fokus untuk anak-anak gitu ya bang ya, menyibukkan diri. Anak-anak dong, kan gitu kan, dia memang untuk kepentingan anak. Oke, enggak. Itu saya sudah jawab kemarin. Oke ya, gitu ya. Minggu depan udah saksi lagi. Oke, thank you ya. Masih sama mereka. Oke, thank you ya. Terima kasih Bang Alfon. Dan kemarin waktu di rumah duka Paula hadir. Ada bicara apa Bang? Curhatan apa? Itu hanya cuma mau bilang bahwa itu mereka tuh masih utuh sih sekarang. Dan itu untuk kepentingan dari anak-anak. Sampai ada keputusan yang menyatakan itu aja untuk kepentingan dari anak-anak dia melakukan. Oke, berarti komunikasinya masih baik ya bang? Berarti komunikasinya masih baik ya bang? Ya itu untuk kepentingan dari anak-anak gitu kira-kira. Oke, thank you ya. Saya mau ada agenda yang lain. Thank you bang. Thank you. Sorry banget ya.